keluarga kami ya sebagai sesuatu yang sangat harus disyukuri begitu, karena kesempatan sekolah lebih lanjut ini bukan semua orang yang bisa dapat. Kemudian? Jadi karena itu kami di keluarga kami ketika kami mau menempuh pendidikan itu sebagai suatu tanggung jawab bagi kami. Itu bukan hanya untuk orang tua kami, tapi yang terutama untuk Tuhan. Untuk ayah dan ibu sebelumnya terakhir lulusan SMA. Karena itu ada keinginan supaya anak-anaknya dapat lanjut sampai pada jenjang sarjana. Dan ayah sekarang pekerjaan sendiri sebagai pelatih basket, seperti katakan sebagai itu. Dan itu juga untuk pendapatan ya masih cukuplah buat kami gitu, tapi tidak berlebihan. Biasanya kalau ada season pertandingan, jadi anak-anak iuran nanti bayaran. Ibu sekarang ibu rumah tangga. Motivasi saya sendiri yang pertama tadi sudah disebutkan, karena kalau mungkin bagi orang lain belajar itu beban gitu, tapi bagi saya belajar ini suatu kesempatan dan suatu anugerah. Itu lebih di mindset sih. Mungkin mindset anak-anak sekarang belajar itu jadi suatu tuntutan beban dari orang tua, tapi ketika mindset kita diubah dan apa yang kita lakukan itu kita kerjakan bukan untuk melihat manusia, kita akan benar-benar meraih prestasi itu dengan jujur, karena ini pertanggungjawaban kita dengan Tuhan kita, jadi kita nggak bisa main-main. Begini, untuk pendidikan sendiri mungkin orang bisa bilang tanpa pendidikan kita tetap bisa sukses, mungkin jadi pengusaha atau jadi apa lah yang kita inginkan. Tapi kalau menurut saya dengan adanya basic pendidikan seperti ini, kita kalau mau jadi pengusaha pun ada rencana-rencana yang tertulis yang dapat kita jabarkan dengan lebih jelas, ada target yang lebih jelas. Karena saya juga sudah bekerja dan saya melihat ilmu itu terpakai walaupun yang diajarkan selama kuliah hanya untuk sekarang. Kalau sekarang saya ada di Resto Mitek Flamboyan dan ada satu lagi di Cinta. Oh, kamu apa? Kerja di sana. Di mana? Kerja di Resto Mitek Flamboyan. Saya di bagian pembukuan dan administrasi dan akuntansi juga. Itu semua saya nggak pernah melamar pekerjaan, tapi dulu saya pernah kerja di yayasan pertama. Dari situ saya jadi sering dihubungin begitu. Jadi kalau ada yang perlu untuk jasa bagian akuntansi, membagi waktu gimana? ya memang itu agak sulit ya, karena orang suka nongkrong main teman-teman, saya nggak bisa ingat karena jadi kalau pagi saya kan kerja 2 tempat, kalau pagi kuliah saya kadang siang ke tempat kerja yang satu, nanti kalau resto kan sampai malam saya di resto kalau udah pulang dari sana. Berarti yang terakhir ini 2. apa aja? Mitek? Di Mitek Flamboyan sama di Cinta itu dia kayak pabrik gitu. Pabrik apa? Saya bagian akuntansi. Oh, pabrik apa deh? Makanan candy gitu. Oh, di mana? Kalau saya kerjanya di ini, nggak di pabriknya, tapi saya di kantornya di dekat sini. Itu mana? Di Villa. Oh, Villa Citra. Oh. Kantornya doang. Pembukuan kamu gitu ya? Kalau yang saya mulai ngerancang sistemnya, lebih ke sistem. Jadi pagi-pagi kamu Pagi saya di Villa Citra? Ya. Terus nanti sampai agak jam 2 jam 3 saya ke Mitek Flamboyan. Sekarang setelah kuliah seperti itu. PT apa deh tadi deh? Apa? Cinta? Food. Jadi kata-kata terakhir nih untuk Hanya ngomong doang, nyuruh-nyuruh, tapi kita harus praktek dan itu yang akan mereka lihat, karena satu tindakan kita lebih berarti daripada